wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya Abdul Majid dalam pembelajaran kimia. Pada pembelajaran kali ini kita akan membahas tentang faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi. Diharapkan setelah pembelajaran hari ini kalian akan dapat menjelaskan tentang faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi. Di antaranya adalah konsentrasi. Yang kedua adalah luas permukaan bidang sentuh. Kemudian yang ketiga adalah temperatur, dan terakhir adalah katalis. Sebagaimana kita ketahui bahwa laju reaksi didefinisikan sebagai seberapa cepat suatu reaksi kimia itu dapat berlangsung, atau bisa juga diartikan sebagai berkurangnya konsentrasi per reaksi tiap satuan waktu, atau bertambahnya konsentrasi produk tiap satuan waktu. Cepat lambatnya suatu reaksi kimia berlangsung itu dipengaruhi oleh beberapa hal yang kita sebut dengan faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi. Yang pertama adalah konsentrasi atau molaritas. Konsentrasi atau molaritas didefinisikan sebagai banyaknya zat terlarut dalam 1 liter larutan, atau biasa juga kita kenal dengan istilah kekentalan. Jadi semakin kental suatu lautan, maka bisa kita anggap konsentrasinya semakin besar. Hubungannya dengan laju reaksi adalah semakin tinggi konsentrasi suatu zat atau lautan, maka laju reaksi yang terjadi juga akan semakin besar. Kita dapat menganalogikan sebagaimana lalu lintas yang ada di jalan raya. Jika laju reaksi itu diibaratkan sebagai kemungkinan untuk terjadinya kecelakaan, kemudian konsentrasi itu adalah jumlah kendaraan yang lalu lalang di jalan raya, maka ketika semakin banyak kendaraan yang berada di jalan atau yang berlalu lalang, maka kemungkinan untuk terjadinya kecelakaan juga akan semakin besar. Sehingga dapat kita korelasikan bahwa semakin banyak kendaraan di jalan, maka peluang kecelakaan pun juga akan semakin besar. Hal ini mirip dengan konsentrasi tadi. Jadi semakin besar konsentrasi zatnya atau reaksinya, maka kemungkinan untuk terjadi reaksi atau laju reaksinya juga akan semakin besar. Yang kedua adalah luas permukaan bidang sentuh. Pernahkah kalian membuat minuman kopi? Oke, kalau kalian pernah, yang kalian buat itu dari serbuk kopi ataukah masih berupa biji kopi? Tentu serbuk kopi yang kita gunakan. Kenapa? Karena kita menginginkan kopi yang kita buat itu cepat larut dan segera bisa kita nikmati. Nah, ini ada kaitannya dengan luas permukaan bidang sentuh. Perhatikan gambar balok berikut. Gambar pertama menunjukkan balok yang masih utuh. Kemudian gambar yang kedua, balok yang sudah dipotong kecil-kecil. Kalau kita bandingkan luas permukaan antara kedua balok tersebut, maka balok yang sudah dipotong kecil-kecil akan memiliki total luas permukaan lebih besar dibandingkan balok yang masih utuh tadi. Karena bagian dalam yang tadi belum berada di permukaan, setelah kita potong, dia berubah menjadi di permukaan, sehingga total luas permukaan balok yang setelah dipotong-potong menjadi lebih besar dibandingkan balok yang masih utuh. Demikian juga tadi ilustrasi tentang membuat kopi. Kopi yang kita buat sudah berupa serbuk. Jika dibandingkan dengan biji kopi, maka total luas permukaan dari serbuk kopi akan lebih besar dibandingkan biji kopi. Sehingga proses pelarutan serbuk kopi akan lebih cepat daripada yang biji kopi. Dari sini dapat kita simpulkan bahwasanya semakin besar luas permukaan bidang sentuhnya, maka laju reaksi juga akan semakin besar. Faktor ketiga yang mempengaruhi laju reaksi adalah temperatur atau suhu tempat reaksi berlangsung. Temperatur ini berkaitan dengan
energi kinetik yang dimiliki oleh suatu zat. Semakin tinggi temperaturnya, maka energi kinetik yang dimiliki oleh suatu zat akan semakin besar. Hal ini akan menyebabkan partikel-partikel zat bergerak lebih cepat karena mereka memiliki energi kinetik yang lebih besar. Ketika mereka bergerak lebih cepat, maka kemungkinan untuk terjadinya tumbukan antara satu partikel dengan partikel yang lain akan semakin besar, sehingga laju reaksi pun juga akan dipastikan menjadi lebih besar pula. Dari sini dapat kita korelasikan bahwasanya semakin cepat gerakan suatu partikel zat, maka peluang untuk terjadinya tumbukan yang menghasilkan reaksi juga akan semakin besar. Yang keempat adalah katalis. Katalis didefinisikan sebagai suatu zat yang dia mampu untuk mempercepat laju reaksi, tetapi dia sendiri tidak ikut bereaksi. Dengan kata lain, nanti di hasil akhirnya dia akan terbentuk kembali, tidak mengalami perubahan. Kalau dalam kehidupan sehari-hari kita dapat menganalogikan dengan kegiatan yang dilakukan oleh mak comblang. Kalau mak comblang kan ya, dia menjodohkan antara si A dengan si B. Tetapi apakah dia ikut masuk di situ membina hubungan? Kan tidak. Itulah katalis. Jadi dia mampu membantu reaksi berjalan lebih cepat, tetapi dia tidak ikut bereaksi. Baiklah, dari keempat faktor tadi kita coba rangkum kembali. Dari yang pertama adalah konsentrasi. Semakin besar konsentrasinya, maka laju reaksi semakin besar. Yang kedua, luas permukaan di bidang sentuh. Semakin besar luas permukaannya, maka laju reaksi semakin besar. Yang ketiga adalah temperatur. Semakin tinggi temperaturnya, energi kinetik bereaksi juga semakin besar, sehingga mereka bergerak semakin cepat, yang memungkinkan terjadinya reaksi, sehingga reaksinya berlangsung lebih cepat. Dan yang terakhir adalah katalis, ibarat sendok yang mampu mempercepat proses pelarutan kopi. Demikian faktor-faktor yang dapat mempercepat laju reaksi. Kita lanjutkan lagi dalam topik selanjutnya, dan tetap semangat jaga kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.